Assalamualaikum ya Nuh ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Bismillahi masya Allah la yashuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yushriku syu'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min nikmatin famin Allah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal sa'adah, abwabal jannah, abwabal rahmah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu di seluruh tempat dimanapun berada, sahabat-sahabat Irian, sahabat-sahabat Sumatera, sahabat Kalimantan. Alhamdulillah malam hari ini Abah ada di Balikpapan. Pada malam hari ini adalah merupakan malam yang kedua Abah ada di Balikpapan tadi, dan juga sahabat-sahabat Pulau Jawa, sahabat-sahabat Kuala Lumpur, Kedah, Pahang, Malaka, Johor, sahabat Singapura, semua Batam ya. Dan juga sahabat-sahabat Australia semua ya, dan demikian pula adalah sahabat dari Taiwan, Hong Kong ya, juga dari Turki, dan teman-teman yang ada di Jeddah, yang ada di Taif, yang ada di, dan sahabat-sahabat dari Eropa ya. Insyaallah tidak sabar bahwa Abah akan ada di Eropa ya, akan ada di Prancis, di Belgia, di Jerman Barat, Jerman Timur. Insyaallah juga akan ada di Switzerland, Luxembourg, Italia, Inggris ya, dan demikian pula adalah di Switzerland Pada malam hari ini sahabat ya, Abah baru bisa live ya. Alhamdulillah wa syukrillah, dalam perjalanan safari Ramadan adalah sudah malam hari ini adalah malam yang ke-9 sahabat ya. Kita melaksanakan imsak ya. Karena hidup adalah perjalanan, maka sesungguhnya adalah jangan Ramadan adalah hanya berlalu Ramadan. Jangan Muharram hanya berlaku Muharram, hanya Safar berlaku Safar, ada semua. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Maka akan dibangun tentang kesadaran sahabat. Maka oleh karena itulah Allah menyuruh kita untuk membaca alam dari awal.
firman yang awal kepada kita adalah Iqra, membaca. Biasa. Maka oleh karena itu kita harus mampu membaca alam ya, pada diri dan alam di luar diri. Maka kita harus mengerti adalah hubungan antara kita dengan Tuhan dari sahabat ya. Bagaimana Tuhan itu sifatnya wujud dan bagaimana sifat makhluk ini ada. Bagaimana Tuhan itu adalah qadim dan bagaimana kita adalah muhaddas. Tapi kita disuruh untuk abqa bersama Allah dari semua ya. Dan memahami tentang kehidupan di dunia ini tadi semua. Karena ini adalah kisah Tuhan dari awal, kata Abah juga, bukan kisah kita semua. Ini hanyalah Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Maka oleh karena itulah amal ibadah yang dibangun kepada kita adalah sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran. Maka Ramadan adalah merupakan media untuk mengupgrade sebetulnya. Itulah kenapa Allah menyuruh kita membaca. Itulah Ali bin Abi Thalib berkata agama itu untuk orang berakal. Jadi agama itu adalah untuk orang yang berakal. Ingat itu. Maka tidak ada agama, kata Nabi, bagi orang yang tidak berakal. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Ya. Dan kita adalah, dan demikian pula Allah itu juga ilmiah. Maka itulah kenapa Allah berfirman, wa ma yattabi'u aktsyaruhum illa dhanna. Manusia hari ini hanya berangan-angan, bersangka-sangkaan tentang surga, tentang sirat, tentang barja. Tetapi manusia tidak memahami hakikat sebenarnya. Padahal Allah itu sangat ilmiah. Lihat Allah itu. Ya tadi semua. Maka kenapa kita harus mengikra, membaca. Dan dari firman yang pertama pun kita suruh membaca. Membaca apa? Ada ayat mengatakan wapi anfusikum afala tubsirun, disuruh membaca diri dan dalam dirimu apakah kamu pernah meneliti tadi semua. Maka itulah kenapa bagi sahabat-sahabat yang sekarang belum menyadari perlunya thariqah, hakikat, ma'rifat, karena belum tidak mengerti bagaimana sesungguhnya kita datang secara tanajul. Kita ini dari zat menuju sifat, menuju asma, menuju af'al. Dari syir menuju ruh, dari ruh menuju asma, menuju adalah tadi semua. Maka sesungguhnya itulah, maka ada syariat pada tubuhmu, pada thariqat pada hatimu, ada hakikat pada ruhmu, ada ma'rifat pada syirmu. Sebetulnya aneh kalau seandainya tidak melewati 4 jalur itu. Karena kita datang dari lewat jalur itu. Maka ada bahasa tanajul. Kita datang, inna lillah, itu proses datang. Wa inna ilahi roji'un, itu proses pulang. Itu disebut dengan tarki. Kita kembali. Nah inilah semua ibadah yang dilakukan oleh kita itu adalah berkaitan dengan itu. Mau syahadatnya, mau sholatnya, mau zakatnya, mau puasanya, mau haji. Maka kata Abah, setiap nas itu ada mafhum nas, setiap mafhum nas itu ada maqasid. Jadi bukan asal ngegelinding sholat saja, puasa saja, zikir saja, berthariqah saja tanpa mengerti. Maka Allah ingatkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dilandasi dengan pengetahuan. Maka disinilah kita harus memahami kenapa Allah menyuruh kita afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Karena tidak cukup kita membaca, membutuhkan pengetahuan. Maka itulah tidak cukup ilmu itu hanya alima mengetahui, tapi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. Betul-betul mafhum kita itu. Untuk apa sholat? Untuk apa zakat? Untuk apa puasa? Untuk apa haji? Karena amaliyah yang tidak dilandasi dengan pengetahuan sia-sia, sahabat. Tadi semua. Maka itulah sebenarnya kalau kita mengerti setiap Ramadan ada kesempatan kita untuk mengupgrade diri kita. Itulah yang disebut setiap bahwa
bahwa kepada Nabi Muhammad itu ada istilah Sidroh al-Muntaha. Tuh. Jadi hidup ini adalah tentang kesadaran tadi semua. Abah contohkan bagaimana sadarnya adalah si gelas keramik, bahwa sebenar-benarnya Tuhannya itu si keramik itu loh, sadar. Karena kalau kesadarannya ada pada gelas keramik ini, dan dia tidak menyadari sebetulnya dia itu ada karena diadakan oleh si keramik, dia itu maujud karena wujudnya si keramik, dia itu hidup karena hidupnya si keramik, maka dia tetap saja walaupun si gelas kaca ini adalah dzikir, manakib, khotaman, sholat, saum, tetap saja adalah ibadah yang tidak terkoneksi. Maka Abah suka ajarkan kenapa Allah menggunakan nama dirinya Rob dan Allah menyebut dirinya Allah. Dari awal pun Allah menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya Alhamdulillah Maha Suci Allah, Robnya semua alam. Tadi semua. Nah, inilah Robnya alam. Gelas kaca, gelas keramik ini alam. Sementara Tuhannya itu si keramik ini. Itulah kenapa abid wal ma'bud wahid. Zikir wal mazkur wahid. Yang mengingat, yang diingat itu satu. Nah, kayak di dunia ini dohir, batin satu. Gula dan manis satu. Garam dan asin satu. Malam dan gelapnya satu. Itu loh. Tadi semua. Maka disitulah harus paham hubungannya. Maka konsepnya hanya satu. La ilaha illallah. Nafikan kondisi si gelas keramik yang sebenar-benarnya ada, yang sebenar-benarnya wujud adalah hanyalah si keramik. Yang ada sebelum ada gelas keramik. Tadi semua. Nah inilah bagaimana si gelas keramik ini syahadat. Menyaksikan sebenar-benarnya diri batinku adalah keramik, diri dohirku. Nah itu. Sahabat. Sama semuanya. Termasuk nanti imsak. Maka perjalanan gelas keramik ini kembali pada kesadaran yang sempurna. Sebenar-benarnya aku adalah Adam, sebenar-benarnya aku adalah tidak ada. Disinilah harus dilatih. Maka amaliyahnya hanya satu. Maka selalu Allah mengaitkan dengan kata lailan. Tadi semua. Lailan itu dalam melambangkan mati. Tadi semua. Makanya semuanya tentang lail. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun tuh, salamun. Artinya banyak orang yang tidak selamat. Tadi. Karena kita tuh harus mengerti tadi sesungguhnya. Maka contoh perjalanan itu adalah kehidupan ini adalah dari mulai kamu lahir sampai mati, sebenarnya contoh perjalanan Adam sampai Muhammad. Adam itu dirimu pada saat dilahirkan. Jangan mati kita kecuali dalam wujud Muhammad. Penghujung perjalananmu harus jadi Muhammad. Dari semua. Nah, bagaimana proses menjadikan diri kita Muhammad? Maka itulah dalam setahun itu diajarkan oleh Allah perjalanan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena pada dasarnya ada bulan yang tengah 789. 789 itu adalah 7 ditambah 8 tambah 9, 24. Karena kamu adalah dohir dan batin. Dohirmu 12 jam siang, batinmu 12 jam malam. Maka dibatakanlah Samsun dan Badrun. Tuh. Kamu harus ngerti. Supaya nanti pada saat Ramadan ngerti siapa yang sholat, siapa yang saum. Tuh. Disinilah sesungguhnya konsep dari dia untuk pulang mengupgrade diri. Karena seluruh makhluk ini di dunia ini mengupgrade. Maka kenapa kata Abah kita disuruh membaca diri sampai nanti kata Allah sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim telah kuperlihatkan ayat-ayatku di ufuk. Hatta yatabayyana sampai jelaslah Allahu al-haq pada dirimu. Sampai jelaslah kepada si gelas keramik ini. Keramik ternyata Tuhan aku itu keramik. Inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang melihat. Hei gelas keramik.
Si keramiklah Tuhanmu itu. Nah itu disebut si Rob. Itu bedakan. Makanya orang itu berwujud antara Tuhan dan Allah. Tuhan mengatakan alhamdulillahi Rob. Rob. Man aropa nafsahu pakod aropa Rob. Tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irji ila Rob. Tuh. Ikro bismi Rob. Ini aduh. Kadang-kadang saya jengkel. Kiai nggak ngerti-ngerti. Mana Allah, mana Rob. Rob itu nggak berpisah dari dirimu. Maka Tuhan berkata, inna robbaka ahato binnas, wujudmu, wujud si Rob. Maka tidak akan bisa kamu merubah kecuali kamu kembalikan pada si Rob. Tuh. Tadi semua. Inilah yang harus dipelajari. Tujuan dikirmu, puasamu, saumu. Maka di Ramadan ini kesempatan kepada kamu mengupgrade. Dunia ini semuanya sahabat, ada yang dohir, ada yang batin. Apa yang tidak di-upgrade oleh Tuhan, kata Abah. Kalau hari ini ayam saja tidak di-upgrade, kamu hari ini manusia sudah sampai 8 miliar. Bagaimana mau makan ayam? Zaman Abah kecil nggak ada ayam broiler itu. Yang ayam 20 hari bisa dipotong. 40 hari udah 3 kilo. Karena tadi dia mengupgrade, di-upgrade tadi dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang bisa merubah ayam dari tadinya sekepal aja ambil 8 bulan, 1,5 tahun baru bisa dipotong, sekarang disingkat tuh. Toyul ardi, diringkas menjadi 30 hari pun bisa dipotong, 15 hari ayam itu bisa dipotong. Tadi semua dari telur sampai dipotong 20 hari. Coba pernah mentapokori itu? Apa yang tidak di-upgrade? Karena inilah ada dua bagian. Ada yang muhadas disebut gelas kaca, ada yang kodim adalah keramik. Gelas keramik ini muhadas. Kenapa disebut muhadas? Karena dia sudah wujud. Tapi kenapa keramiknya disebut kodim? Karena dia adalah yang awal. Sama kita dengan Allah pada si Rob itu sesungguhnya. Maka perjalanan dari Muharram kepada 12 itu adalah kita untuk mengupgrade di Ramadan itu. Maka nanti ada Idul Fitri sebetulnya. Hasil upgrade-nya. Tadi di awal Ramadan kamu itu ada telur. Di akhir Ramadan itu kamu menjadi ayam 30 hari itu jadi siap dipotong kalau bahasa ayam. Kalau manusia kan nggak dipotong. Tapi berubahnya kesadaran. Itu tadi. Karena tanpa berubahnya kesadaran sholatmu sia-sia. Dikirmu sia-sia. Ibadahmu sia-sia. Kalau tanpa di-upgrade tadi semua. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Coba pelajari. Setiap makhluk itu wajib tagoyur. Setiap makhluk itu wajib berubah. Kalau nggak berubah kamu zaman ini. Coba bayangkan, kata Abah. Mobil berubah, ayam berubah, duren berubah, semangka berubah, jeruk berubah. Dulu waktu zaman Abah kecil, kata Abah, yang namanya duren itu bentuknya kecil, bijinya besar, dagingnya tipis, rasanya hambar. Hari ini musangking. Harganya kemarin sama Mas Budi habis berapa juta makan musangking di tuh. Katanya kamu mau mahal. Tuh. Ini kan murahan terus. Tadi kayak Mas Joko cuma ngeret-ngeret tanah aja terus. Tadi semua. Kita ini harus di-upgrade. Harus di-upgrade. Ayam meng-upgrade dirinya. Tuh, itu lewat ilmu pengetahuan. Apa yang nggak di-upgrade kata Abah dalam kehidupan. Maka itulah Allah suruh membaca Iqra. Jadi Iqra itu disuruh baca. Pertama baca diri, yang kedua alam di luar diri. Tadi mengupgrade. Jadi cangkangnya Tuhan aja nggak mau pakai cangkang abal-abal. Kamu tuh cangkang Tuhan, tapi kamu tuh cangkang abal-abal. Dia tuh nggak betah di abal-abal sebetulnya. Karena itu aku tuh goniyun. Aku ini gagah, ajid, jabar, kohar. Jabar pakai ketetet kecil. Kohar.
Kere. Kata dia, aku ini Goniyun, aku ini Mugni, aku ini Rozak. Ini malah dia nggak betah di tubuh pengemis. Ini harus dipahami. Maka Ramadan itu tujuannya adalah mengupgrade. Dulu kakek saya, kakek Bu itu punya mobil Kijang kotak. Waktu itu keren. Tapi hari ini siapa di antara di sini bapak-bapak mau naik Kijang kotak? Dia mengupgrade karena dia nggak mau dihina satu saat nanti dia jadi Innova Zenith. Makanya tadi komandan itu bangga naik Innova Zenith, mengupgrade mobil, mengupgrade. Artinya upgrade itu apa? Mi'raj, supaya sampai kepada Sidroh Almun. Upgrade. Apa yang di-upgrade? Wanita aja dulu, kata Abah, dulu waktu Abah masih remaja, sekolah masih Umi. Wanita yang paling cantik di mata Abah itu waktu itu cuma Lydia Kandou, Widiawati. Kayaknya begitu lihat Yesi Gusman, sampai pernah nulis waktu SMP itu, I love Lydia Kandou. Betul, Abah waktu SMP itu. Tapi begitu sekarang tetangga orang kampung Cibarusah aja lebih cantik dari Lydia Kandou. Tubuh manusia aja di-upgrade oleh Tuhan. Nggak sadar keluargamu makin cantik hari ini? Nggak sadar tubuh keluargamu makin gagah hari ini? Bahkan sebelumnya, bahkan jauh sebelum Adam, itulah jadi pertentangan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin tuh kata malaikat, ngapain diutus? Mereka itu tukang ribut, tukang onar, tukang tumpah darah, dan berjalannya masih bungkuk. Itulah sebetulnya dari Adam itu sampai hari ini umat Muhammad di-upgrade manusia itu kesadarannya. Kalau kamu ngerti. Maka faida sawaituhu, maka kata Allah, hei, aku telah sempurnakan yang tadinya bungkuk tuh. Si erectus tuh, Homo erectus, Homo sapien, Homo wajakensis, Homo solensis. Di-upgrade oleh Tuhan tubuhnya. Volume otaknya dinaikkan dari 880 mg menjadikan 1200 mg. Supaya kamu steady. Tadi sama saja handphonemu. Pertama kali muncul handphone itu sahabat, itu perlu di-upgrade. Pertama dulu adalah pager. Oh, Abah saya tuh pakai pager, masih manajer, belum jadi direktur. Pakai pager udah keren. Pakai pager aja udah keren. Tadi semua. Coba hari ini kamu pakai pager, diketawain sama pembantumu. Tadi semua dari pager naiklah kepada HP. Yang pertama adalah Siemens segede bata. Bangga tuh Pade sujud. Dulu dikantongin di sini, gantungin di sini. Orang paling kaya, orang paling keren make. Coba kamu pakai sekarang, diketawain orang. HP saja mengupgrade diri. Naiklah dari 2G ke 3G. Itu kesadarannya yang disebut 2G, 3G, 4G. Kesadaran si HP sebenarnya. Coba pada sujud sama Pak Komandan. Pangkat dari dulu kopral aja. Ini kita ini nggak sadar sesungguhnya kehidupan ini Tuhan menyuruh kita naik kepada kesadaran yang upgrade kesadaran itu. Kalau kesadaranmu hari ini kesadaran susah, miskin, belangsak, kere, ya lahir balik lagi begitu lagi. Itulah yang Nabi kita mengatakan bahwa manusia itu hanya diulang-ulang dalam keadaan susah karena tidak pernah mengupgrade. Sebenarnya tadi semua ya. Semua makhluk di-upgrade oleh Tuhan. Mobil di-upgrade. Dulu Kijang L300, sekarang Pajero. Namanya juga Pajero, bukan Bujero. Gagah. Kalau dulu bunyinya kekek. Kalau sekarang peng-peng. Oh, kan pede. Kalau orang kaya, lihat Mas Budi kalau bersuara. Saya kan orang kaya. Pede.
Itulah sesungguhnya yang disukai Tuhan. Tadi semua orang-orang yang percaya pada diri, percaya pada Tuhan, dia akan pede semuanya. Semua, ya. Itulah pengetahuan manusia bergerak daripada ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampai isbatul yakin. Keyakinan itu harus tumbuh dari semua, ya sahabat. Nah, di Ramadan ini adalah ajang buat kita untuk menaikkan kesadaran itu. Maka dimulailah dari Rajab, Mi'raj itu. Mi'raj itu apa? Maka Abah sudah ajarkan dari perjalanan dari Muharram sampai kepada Zulhijjah itu perjalanan hidup kita. Cuma kita hanya melewati saja. Tadi semua. Udang deui, paeh deui, udang deui, paeh deui, udang deui, paeh deui. Bangun tidur, terus aja kayak Mbah Surip. Habis tidur, bangun lagi, habis bangun, tidur lagi, Mbah Surip. Tak pernah rubah-rubah. Begitu bangun tidur, masih cinitit, bangun cinitit lagi. Harusnya di Ramadan ini, waktu tidur sebagai ulat, bangun sudah jadi kupu-kupu. Itulah tujuan Ramadan. Bangun adalah kijang kotak. Waktu tidur, bangun sudah rubah jadi jenit. Waktu tidur, dia adalah L300. Bangun jadi Pajero. Kan begitu sebetulnya Tuhan itu mengajarkan. Untuk apa? Supaya kamu itu kembali pada konsep Tuhan dari awal untuk menikmati surganya Tuhan. Yang ada di dunia ini disuruh bahagia. Disuruh menikmati, bahkan bertebaranlah di muka bumi. Fa'amma binikmati Rabbi, sebut-sebutlah nikmatku yang besar itu. Lihatlah pemandangan-pemandanganku itu. Surat Al-Mulk ayat 15, bertebaranlah di muka bumi ini. Nikmati kulinerku. Tuh. Tadi semua. Ini ngikutin adalah proyeknya koplok, mati sekali. Kemudian habis sana, tadi semua. Biarkan hidup di dunia susah. Yang penting di sono surga. Kepret jadi lutung. Tadi semua. Inilah manusia-manusia tidak mau mengupgrade. Sebetulnya hatinya nggak ngomong begitu. Pengen kayak orang naik Mercy. Jadilah orang munafik. Inilah ini hari ini. Ayo bangun dari tidurmu. Setiap lebaran itu, Ramadan itu sebetulnya kesempatan. Maka tadi perjalanan itu dari Muharram menuju Zulhijjah, Muharram. Maka diawali dengan Muharram. Sebetulnya hakikat Muharram sama saja. Maka kenapa 4 bulan yang dimuliakan itu diantaranya Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan bukan. Kadang-kadang orang mengagung-agungkan Ramadan melebihi batas Muharram. Batas melewati bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Padahal bulan yang disucikan oleh Allah itu hanya 4. Adapun Ramadan ini bulan untuk transformasi. Sebetulnya bukan untuk itu. Untuk perubahan, mengupgrade. Masuk ke showroom L300. Keluar Pajero. Itu Ramadan. Masuk ke showroom adalah duren yang kecil. Buahnya kecil. Bijinya besar. Dagingnya tipis. Rasanya kurang manis. Akhir Ramadan, duri hitam. Begitu tuh sebenarnya. Bagus. Upgrade Ramadan itu. Mengupgrade. Maka ada bahasa Idul Fitri. Karena kita ini bukan ecek-ecek dari awal. Waktu ibu kita, Allah ingin mendohirkan kita. Falyamduril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma inzafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Di situ pun Allah sudah ingin menjadikan dari sekian miliar sperma itu hanya kita the champion. Maka itulah di jari kita ini ada sidik jari yang tidak dimiliki satu manusia dengan manusia lain. Karena inilah kehidupan yang kau alami. Berapa putaran kehidupanmu ada di sini semuanya. Adapun garisnya ada di sini. Bagaimana perjalananmu ada di sini, tangan kirimu itu. Dan adapun semuanya ada metodologi, pencatatan, perjalananmu ada di ruas jari ini. Itulah kenapa setiap manusia memiliki yang disebut sidik jari yang berbeda.
Karena memang manusia melakukan perjalanan yang berbeda. Tadi semua. Itulah pelajaran yang harus kita pahami dalam kehidupan, sahabat. Maka oleh karena itulah Allah menyiapkan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, antropologi, sosiologi, geologi. Masuk lagi nanti masuk tentang apa namanya, tentang genetika, filologi dan lain sebagainya. Adalah untuk manusia mengenali jejak yang pernah dilewatinya dalam kehidupan. Ya sahabat. Maka Ramadan sekali lagi sebetulnya bukan hanya perjalanan bulan ke-7 Rajab, 8 Sya'ban. Ramadan adalah ke-9, 7, 8, 9, 24. Karena pada dasarnya tubuh kita ini dohir dan batin. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 24 dohiron wa batinan. Sebetulnya. Bicara Rajab adalah ruhmu. Adalah la ilaha illallah. Bicara adalah Sya'ban adalah tubuhmu Muhammadur Rasulullah. Adapun Ramadan adalah bulan umatku. Tubuh dan ruhnya kawinkan tuh di Ramadan itu sebetulnya. Untuk mengupgrade tadi semua. Yang tadinya begitu masuk awal Ramadan HP cinitit. Begitu masuk di akhir Ramadan adalah HP dengan 5G yang ngirimnya cepat, set. Waktu cinitit SMS dikirim-kirim, terkirim-kirim. Masuk Android yang murah, masih 2G, zamannya sudah 5G. Itu kamu akan terlempar itu sesungguhnya. Kenapa WA saya nggak kebaca-baca? Kenapa contrengnya masih 1? Kapan birunya? Udah biru. Kapan dapat jawaban? Itu sebetulnya Tuhan mengajarkan setiap saat kepada kita. Maka itulah dia berfirman sanurihim ayatina fil afaq. Kalau aku perlihatkan dari semua. Ya. Maka itulah sesungguhnya hidup ini adalah hanya perjalanan sahabat. Memahami, mengupgrade. Itulah Nabi Muhammad dikisahkan sampailah pada Sidroh al-Muntaha. Tuh. Pada kesadaran di nafsul kamilah. Kembali kepada titik awal. Itulah yang disebut Idul Fitri. Itu kembali pada fitrah kita sebagai ruh yang ditiupkan oleh Allah pada kita. Nah, seumpama ini. Kalau kesadarannya, kata Abah, ya, waktu dulu penciptaan, sahabat, ruh kita ini anggap saja adalah, ruh kita ini adalah yang di dalam, ruh kita ini. Kesadaran kita sempurna, sahabat. Maka sungguh ada aneh, ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Iya, kepada ilmu dohir, ilmu jasad. Maka ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3, profesor. Ya, ilmu dohir. Tapi ilmu ruh, sejak dari awal ruh itu sudah kenal dengan Allah. Cuma kehilangan kesadaran. Itu. Sahabat pahami. Kita ini ada dua bagian dohiron wa batinan. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikisahkan perjalanan kita ini dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Itu untuk la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Tapi begitu kita dohir ke alam dunia. Di alam misal, alam adzam, alam misal Muhammad Rasul Allah. Yang satu untuk SIM cardnya, yang satu untuk HP-nya. Nah, di Ramadan dikawinkan, SIM cardnya ada sumpama bulan ke-7, adapun badannya adalah bulan ke-8. Dikawinkan dohiron wa batinan adalah di bulan ke-9. Maka tadi 7, 8, 9 itu 24. Maka dikatakan baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun paukonuri, nurun paukonuri, anta iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Baru ada jawaban, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tubuhmu itu. Maka ada Islam, ada silmi, ada salam.
Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebetulnya itu tentang diri kita semuanya. Yahudi jangan nuduh-nuduh orang. Nasrani langsung aja kafir. Tadi semua. Yahudi keluar, Nasrani keluar. Tadi semua. Inilah kesalahan. Padahal Yahudi, Nasrani, Islam itu satu sebetulnya. Pertama udah mendapatkan adalah petunjuk, barulah Nasrani, idza jaa nasrullah, Nasrani, nusratullah, pertolongan Allah, barulah di penghujungnya adalah ya Nabi salam alaika. Makanya dari kata Islam, silmi, salam. Salamun kaulamir rabbir rahim. Wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Tadi. Sahabat. Maka di bulan Ramadan ini ada cara mengupgrade-nya adalah tiap hari kata Abah kembalikan tadi semua. Maka sesungguhnya perjalanan kita dari Muharram itu adalah maka tadi. Kenapa Abah selalu mengulang-ulang kehidupan tentang ngomongin Ayub ada jiwa kita. Siapa Ayub? Jiwa kita yang masih terkurung jasad, yang masih punya penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Memandang segala kepada bentuk dan rupa bukan Allah. Tadi kata Abah, sebenarnya tiap hari kita melihat Allah. Pada apa? Pada adanya segala sesuatu. Bukan pada bentuk dan rupanya. Cuma manusia terjebak pada bentuk dan rupanya. Seperti manusia melihat gelas keramik ini terjebak pada melihat gelas keramik. Tapi buta melihat keramiknya. Padahal Allah sudah mengajarkan. Di antara meja ini dan kayu ini nggak bisa. Meja dan meja, kayu dan meja. Kayu dan meja kayu nggak berpisah. Gelas keramik dengan keramik nggak berpisah. Gelas dengan kaca nggak berpisah. Gula dan manis nggak berpisah. Batin dan dohir nggak berpisah. Awal dan akhir nggak berpisah. Maka sesungguhnya tiap hari kamu lihat Allah. Hari semua. Bagaimana yang dia ada sebelum adanya sesuatu? Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan? Coba Bapak-bapak lihat. Mana yang lebih jelas? Gelas keramik apa keramik? Itu. Jadi manusia itu kebentuk akhirnya. Mana yang lebih jelas? Kayu apa meja kayu? Harusnya kayu. Itulah harusnya adalah yang kodim dalil adanya yang baru. Allah dalil adanya Muhammad. Nah ini contoh. Allah Muhammad itu ini meja kayu. Allah itu kayunya bentuknya Muhammad rupanya disebutlah meja. Kenapa ini disebut meja? Itu juga kayu, bupet. Tapi karena disebut suruh ngambil kayu, nanti bisa-bisa diambil ono. Itulah identitas. Maka kita ini jangan bingung untuk urusan Adam. Adam itu ini kain. Disebut apa namanya? Hordeng. Itu juga kain. Disebut dengan taplak. Coba kalau disebut, ambil kain. Dan gambar salah. Maka orang tua kita dulu menggambarkan untuk memahami tentang Ramadan itu adalah pandan hakikatnya anyaman Muhammadnya tiker namanya identitas. Ini sebetulnya semudah itu memahami Tuhan itu. Maka itulah kenapa Tuhan menyebut dirinya Hakul Mubin. Semua. Tadi. Maka inilah di bulan Ramadan ini Abah sudah ajarkan banyak. Adalah bagaimana kita mengembalikan. Tapi syaratnya memang. Kalau hari ini belum paham maka kata Abah ajak di Muharram tahun depan. Karena sebenarnya harusnya dari syaratnya yang pertama bebas dari penyakit kulit. Kenapa? Dikisahkan nggak di dalam Quran bahwa sesungguhnya Ayub itu
bebas dari penyakit kulit pada bulan Muharram. Tadi gelas kaca ini Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram setelah dia mengihram dirinya. Sebenarnya diriku tidak ada, yang ada berarti dia sekarang bebas dari penyakit kulit. Dia tidak akan lagi menghina keramik dalam wujud cangkir. Kok sama-sama keramik. Ngerti nggak? Meja ini tidak akan menghina bupet. Itu dia kayu, gua kayu. Meja ini nggak bisa menghina kursi dari kayu. Itu kayu, ini kayu. Orangnya kalau sudah melihat manusia, merendahkan manusia, padahal sama-sama. Apa bedanya laut kalau dipandang? Buih itu laut. Gelombang juga laut. Air juga laut. Semua. Kalau air itu yang dibotolin jadi aqua, jadi ades, jadi lemera, jadi pit itu air. Terus kalau begitu kenapa mereka berantem? Ngerti nggak? Sampai si aqua mengapirkan si mineral. Tuh itu mah si mineral mah Kristen. Maka Abah, selama nggak Muharram, Joko tidak akan berubah. Bagus jadi contoh ya Pak Jokowi ya. Nah, semua. Masih kamu penyakit kulit. Jelas-jelas ini beras, yang ini jadi lontong, yang ini jadi nasi kuning, yang ini nasi wuduk. Karena benci, tuh mah nasi kapir. Padahal asalnya dari begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu pasama wajh kita. Itulah kenapa Ayub bebas dari penyakit kulit. Siapa yang bebas dari penyakit kulit? Orang yang selalu menilai itu berdasarkan bentuk dan ruh. Ini mulia, ini hina. Padahal sama-sama. Apa bedanya kayu jadi meja kayu, kayu jadi plafon kayu, kayu jadi kursi kayu, kayu dari kayu bakar, kayu jadi tasbih. Kalau kayu tasbih jadi kalungkan di leher. Sekali-kali kayu bakar talian, galung. Apa bedanya? Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita tauhid sebetulnya. Kemanapun kau hadapan, apapun wujudku, bentukku, adanya itu aku. Makanya la maujuda il Allah. Itu Ayub. Yang kedua Yakub. Yakub itu juga sama. Bebas dari buta di bulan Muharram tadi. Salah melihat. Orang itu sekarang banyak salah melihat. Maka diingatkan oleh Allah. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak berhati tapi tak merasa. Itulah selalu Allah itu penglihatan, pendengaran, hati. Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 3 aja. Itu yang sudah diingatkan oleh Allah diulang-ulang. Karena Ayub itu adalah berpenyakit. Demikian pula Yusuf. Yusuf itu di penjara. Kita tuh nggak ngerti secara hakikat yang maksud Yusuf ada jiwa kita. Mana penjaranya? Nih, penjaranya katakanlah gelas kaca ini adalah si keramik ini Yusuf. Adapun tubuhnya ini penjara bagi selama dia ada sebagai saya gelas keramik ya siap-siap kamu terus terjebak. La hijabaka illa biwujuh. Penghalang kita kepada Tuhan kita itu, pada Rob kita itu adalah wujud diri kita itulah maka di Ramadan itu kata Abah di hari pertama lahayun. Itu nanti. Tapi harus Muharram. Bebaskan. Musa dari Fir'aun. Nah, kenapa Musa dibedakan dengan Fir'aun? Musa itu, Fir'aun itu dikisahkan apa? Dia adalah membunuh anak laki.
Bahkan dikisahkan kan dalam kisah syariatnya Musa hampir dibunuh oleh Fir'aun. Dan hakikat laki-laki sebetulnya dalam kacamata hakikat adalah ruh. Sementara Fir'aun membiarkan anak perempuan hidup tetapi membunuh anak laki. Sebetulnya isyarahnya, kamu bunuh ruhmu, kamu pelihara jasad. Itu isyarahnya. Manusia terjebak dengan ibadah jasad, tapi ruhnya tidak pernah berjalan menuju Allah. Itulah kisah Musa dan Fir'aun itu. Sesungguhnya kisah Fir'aun yang membiarkan anak perempuan hidup dan membunuh anak laki-laki. Nah sekaranglah ibadah kita ini lebih sibuk ibadah dohir, tapi membiarkan ibadah ruh. Dia bunuh ruh kita. Bagaimana cara membunuhnya? Adalah dengan membiarkan yang ibadah Maka semua nabi itu adalah bahasanya untuk merubah diri itu dengan bahasanya adalah, makanya ada Lailatul Qadar. Nabi Muhammad berjalan siang ke malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam. Jadi tidak ada perjalanan di waktu siang, tidak ada perjalanan di waktu jasad. Perjalanan kepada Allah itu harus mematikan si jasad alias lailan. Itulah maka konsepnya la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun itu sedang melepaskan si Ayyan Kharajiyah, melepaskan pengakuan si gelas keramik. Sebenarnya aku la hayyun, aku nggak hidup, la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqi ilal. Nah, tujuan daripada si gelas keramik ini tuh kembali di Idul Fitri di akhir Ramadan. Di malam takbir itu baru dia bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia karena sekarang menyadari ternyata sebenarnya diriku tidak ada. Karena di hari pertama dia diserahkan, aku nggak hidup, yang hidup si keramik. Ngerti nggak maksudnya? Keramik itu siapa? Gelas ini siapa? Gelas ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keramik yang maha besar, keramik yang maha besar, kata si gelas. La, tidak ada Tuhan yang meliputi diriku kecuali si keramik. Makanya disitulah dari awal lahayun, di hari pertama sabar si gelas ini. Makanya Abah udah ajarkan hari pertama tekuk lidah, rapatkan gigi di saum pertama. Lahayun, lahayun, lahayun. Tiada hidupku milik Allah, hidupku milik Allah, hidupku milik Allah. Itulah yang dilakukan Ramadan. Itulah imsak. Maka harus pahami, maka ada saum syariat dan hakikat. Bahkan Nabi sudah mengisahkan tentang saum syariat. Banyak orang yang saum tapi buka. Tapi ada orang yang buka tapi saum. Inilah maksud Nabi adalah yang berkaitan dengan ibadah dohir dan ibadah batin. Maka Muharram, itulah kenapa namanya juga bulan Muharram. Maka itulah setelah Muharram harusnya kita masuk bulan Sofar. Sofar itu dari sifir, artinya kosong. Nah inilah tujuan Ramadan ini, mengkosong nanti supaya kosong di Ramadan. Sofar. Barulah lahirkan Muhammad. Rabiul awal, Rabiul akhir. Dari semua. Maka itulah dikisahkan Muhammad secara syariat itu lahir Muhammad itu tanggal 12. Wafat juga tanggal 12. Itulah maka dikisahkan Nabi Muhammad itu lahirnya 570 adalah 12. Wafatnya 633 adalah juga 12. Coba pahami itu. Isyarah. Coba. Kenapa? Namanya la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Lahirnya tanggal 12. Wafatnya tanggal 12. Tapi bulan yang ketiga. Karena 3 itu 1 dan 2. 2 di dalam 1.
Ya Muhammad, ya Allah, Allah ya Muhammad, gula ya manis. Itulah dua. Satu. Itulah kenapa kata Abah dalam suratul Fatihah, karena tubuhnya Muhammad itu adalah suratul Fatihah. Maka ada 3 mim dan 3 nun di penghujung suratul Fatihah. Paham itu? Tadi semua. Dan hidup di bulan yang jumlahnya 12 bulan. Tuh. Pahami. Karena itulah perjalanan selama 12 bulan dari Muharram menuju Zulhijjah. Sungguhnya. Maka harus ngerti kita. Kalau nggak ngerti begitu, kita hanya ya lewat saja semuanya. Tanpa makna, tanpa rasa, tanpa penyadaran, tanpa penyaksian. Tanpa mengalami Lailatul Qadar. Semua. Ya. Lail itu perlambang kamu. Karena tidak akan ada qadar sebelum kamu lail. Tidak akan kamu dirubah sebelum kamu malam. Tidak akan kamu dibangunkan sebelum kamu mati. Maka Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur, ketika dia mati baru bangun. Tuh. Nah, kalau Bapak sekarang merasa bangun, sebenarnya sedang tidur. Jadi kalau kemarin dikir orang tidur. Kalau Bapak sekarang merasa hidup, sebenarnya Bapak itu sedang mati. Karena hukum dengan Allah itu kebalikan. La ilaha nafi is. Kalau kamu yang hidup, dia mati. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Itulah konsep dari awal. Kenapa Allah menyuruh kita selalu bahasanya adalah tobat. Kembali. Maka itulah sebenarnya. Karena umat Muhammad itu seolah-olah adalah umat yang paling ujung. Ibaratkan layangan yang sudah terlalu diulur terlalu jauh dari Adam. Sehingga dia hilang kesadaran diri. Harusnya digulung golongnya. Kembalikan golongnya digulung. Sekarang ini yang hidup gua. Makanya layangan di atas. Tanya coba layangan. Marobuka. Siapa Tuhanmu? Gua. Siapa yang nyerewet ke kiri? Yang membuat kamu belok ke kiri siapa? Gua. Yang nyerewet ke kanan? Gua juga. Nah, inilah. Manusia akhir zaman itu seperti layangan putus. Ngeluh aja akhirnya. Protes aja akhirnya. Ibadah nggak berdampak. Layangan itu. Maka Tuhan menyuruh, hei layangan, golong kembali. Di mana ayatnya? Allah berkata, ya yuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Hei layangan, apa yang buat malaikat engkau sehingga kamu nggak sadar? Nggak sadar kamu lagi digerek sama gua si dalam, lu wayang. Lu gua kiri ke kiriin, lu pengen ke kanan pun tetap kalau gua ke kiri, lu belok ke kiri juga lu. Inilah sekarang ini layangan putus. Maka Allah ingatkan tentang, maka isi Al-Quran itu meriwain mengingatkan makhluk supaya kembali pada Tuhannya. Karena Tuhannya ingin memberikan kebahagiaan dohiron wa batinan. Tapi manusia malah terlalu jauh udah. Sehingga hidupnya hidup dia. Maka dalam kitab hikam itu banyak diingatkan oleh Syaikhul untuk kembali kepada Allah itu. Taba ya tubuh taubatan. Sampai tidak ada lagi pengakuan pada diri ini di Ramadan ini. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Kembalikan kepada dia. Kalau mau Bapak ini sejahtera. Karena dia dari awal ingin membahagiakan kita. Makanya konsepnya tawajuh. Nah itulah selama di Ramadan ini tawajuh. Apa itu tawajuh? Menekuk gigi, menekuk lidah, merapatkan gigi, menhanaf. Apa yang diisi dari tawajuh itu? Nah 7 amalia sudah ajarkan. Tawajuh, tafakur, tazakur,
kul. Kalau Bapak sudah bisa mematikan diri, percaya pada Dia. Percaya yang hidup kita ini makhluk, dia itu hal. Sesungguhnya khalik dan makhluk itu adalah wahid sebenarnya. Kalau Bapak ngerti. Cuma tadi, maka tidak ada makhluk jadi Tuhan, Tuhan jadi yang ada apakah makhluk atau itulah pahami. Makanya kenapa dikirnya nafi, kalau kamu yang ada gua ada, kalau kamu yang melihat gua buta, kalau kamu yang mendengar gua tuli. Itulah kenapa diawali sebelum amaliyah itu penyerahan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Supaya dia yang ada meminta kepada dia yang ada, supaya dia yang hidup meminta kepada yang hidup. Tuh. Sementara ini yang meminta bapak-bapak semua. Yang Adam, yang tidak ada, meminta kepada yang ada. Inilah konsep kita yang sekarang sudah kembali. Maka itulah konsep tentang bagaimana di Ramadan ini mengupgrade diri kita seperti ayam tadi. Mengupgrade si ulat di hari pertama itu di akhir Ramadan menjadi kupu-kupu. Namanya sudah berubah karena dia sudah lail. Maka dia menggantungkan dirinya menjadi kepong-pong pada satu tali. Dia tutup matanya penglihatannya. Coba pada saat Bapak lihat kepong-pong ada kakinya nggak? Ada penglihatannya nggak? Ada mulutnya nggak ulat itu? Totalitas siam. Nah, tapi kita tidak perlu begitu. Pak Joko ngegantung aja dilihat ke ibu, bu, bungkus saya bu, gantungin. Nggak mesti begitu. Kita ini cukup menekuk lidah, merapatkan gigi. Di hari amaliyah, di hari pertama serahkan hidup lahayun, lahayun. Nah, si kepong-pong itu sedang menyerahkan hidup. Artinya apa? Sedang menghilangkan napasnya, hidup pada hidungnya. La sami'un, la sami'un. Dia membuang telinganya. Coba Bapak gambarkan diri Bapak. Gambarkan saja. Ya awal. Nanti di Ramadan yang akan datang, gambarkan tubuh Bapak, ada kepalanya, ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya, ada gambarlah lep di tengah-tengah ada, di situ ada ruhnya. Di Ramadan pertama apa? Lahayun, hapus hidung. Karena hidup itu datang dari lahayun, 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 hapus hidungnya. Misalnya siapa? Pak Joko, Joko lagi. Tulisan gambar Joko tanpa hidung. Lahayun. Mana Pak Joko hidungnya? Aku sudah kembalikan napasku. Besok la ilmun. Akalnya, kolbunya dibuang. Karena ilmu itu milik Allah. Hapus. La samiun besoknya. Buang telinga. Hapus telinganya. Itu. La basirun. Hapus apanya? Matanya. Berarti kalau mata udah dihapus, hidung udah dihapus, telinga udah dihapus, la mutakalimun, mulut ya. Ada nggak kepala? Udah nggak ada. Kemudian nanti la qadirun pada tangan, pada kaki semua. Hilanglah Pak Joko itu. Sebetulnya Pak Joko itu ada nggak? Nggak ada. Tuh, itulah yang dimaksud adalah menelanjangi diri. Kalau bahasa Ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Nah, itu hapuskan. Ternyata ucapan kita berdiri di tempat sujud itu la hayyun, la ilmun, la sami'un. Sebetulnya sedang melepaskan. Atau ibaratkan kepompong di bulan Ramadan itu menggantung pada tali. Kemudian dia la hayyun, la hayyun, la hayyun, la hayyun. Besoknya la ilmun, la ilmun, la ilmun. Di hari ke-30 dia meletak. Keluar lagi kiplik. Yang tadinya dibenci, gatal. Warnanya sekarang indah. Yang tadinya orang begitu Idul Fitri itu. Wah, jangan dia makan ketupatnya juga paling ngabisin ketupat. Sekarang, Pak Joko. Semua dunia ini kayak merespon kepada kita. Semuanya. Karena kita sudah indah. Tapi ada orang yang sekarang ini puasanya kayak
ulet. Begitu masuk Ramadan, diam aja, nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, kayak ular. Tapi matanya masih melotot, wah tolol lu. Telinganya masih dengerin gibah, wah. Mulutnya masih menggibah di Ramadan itu. Dia nggak makan sih, nggak minum sih. Burungnya juga istirahat siang, tapi tetap matanya masih mencerong benci, telinganya mendengar kebencian, mulutnya menjelekkan. Maka di akhir Ramadan itu ular bukan rubah bentuk, makan makin serem dia ularnya itu. Hanya ganti kulit. Setelah lahir Ramadan dia tetap ular yang ganti kulit. Tadi semua. Itulah orang yang tidak mengupgrade berarti. Dia gagal mengupgrade dirinya, maka tidak disebut Idul Fitri. Karena id itu dari kata ada yaudu, berarti dia sudah mengembalikan fitrah dia yang awal tadi kepada pemiliknya. Si gelas keramik ini mengembalikan sebetulnya keberadaan dirinya kepada si keramik. Sebetulnya yang wujud hanya keramik, yang hidup hanya keramik, yang ada hanya keramik, yang melihat hanya keramik. Aku dah tidak ada. Nah, maka dia tetap ada, tapi dia itu sudah abko. Bako mah milik keramik, tapi abko mah pada saat si gelas keramik yang sudah mematikan diri, maka tidak ada hulul. Bagaimana hulul? Ada Allah, ada kamu. Wong kamu, pada saat kamu ada, dia tidak ada. Pada saat kamu tidak ada, dia yang ada. Maka orang yang sudah segitu nggak akan ngaku Allah. Masa ngaku Allah? Tadi pada saat si gelas keramik ini sudah tidak ada, dia ngaku keramik nggak? Tidak. Pada saat beras itu sudah jadi nasi kuning, apakah nasi kuning itu ngaku beras nggak? Enggak. Ditanya siapa kamu? Nasi kuning. Tanya lagi liwat, siapa kamu? Liwat. Tapi dia sadar sebenar-benarnya aku adalah beras. Pahami itu makna syariat, makna hakiki, makna majazi. Sebetulnya yang harus dipahami oleh kita. Maka di bulan 7, 8, 9 ini bulan untuk mengupgrade. Supaya apa? Nanti Syawal. Syawal itu artinya apa? Salah. Salah itu apa? Meningkat. Meningkat dari tadi kijang kotak sekarang menjadi Pajero. Meningkat yang tadinya adalah apa namanya? Duren yang tidak ada judul. Di akhir Ramadan menjadi Musang King. Di upgrade yang tadinya adalah HP Cinitnit sampai sana adalah HP iPhone yang sudah 5G. Begitu mau kirim, set. Wah, payakun. Maka semua ada bahasa semoga, seandainya. Ini kan kalau yang belum lahir itu pakai bahasa semoga. Seandainya, kalau, mudah-mudahan, insya, nggak salah sih nyebut insya Allah, tapi tadi berarti kamu nggak ngerti. Maka ya seandainya aku bisa, seandainya aku kaya, seandainya aku ke surga, seandai-andai. Berarti orang yang sedang seandainya itu sedang melamun nggak? Melamun. Tapi orang yang sudah jadi, jadilah. Tuh, beda. Bukan, ya Allah semoga rezeki mengalir. Bukan semoga, jadilah. Karena kamu sekarang bukan lagi gelas keramik, tapi kesadarannya sudah sampai pada sidroh almun, kesadaran pada keramik. Kamu sudah hilang kesadaranmu. Maka sekarang tetap, bukan berarti gelas ini harus dipecahkan, bukan kamu harus disembelih, bukan. Tapi menyembelih ego keberadaan diri. Maka sekarang tetap gelas kaca ini akan menjadikan pesta sekarang. Kembali kepada iftar dia yang tadinya, sekarang dia akan menerima kenikmatan. Karena pengakuannya sudah disembelih dan dikembalikan. Sudah imsak dikembalikan sebenar-benarnya keberadaanku karena adanya si keramik.
Maka si keramik ini sekarang akan bahagia. Tuh. Karena dia sudah mempanakkan dirinya, mengembalikan haknya kepada yang pemilik sebenarnya. Sebenarnya diriku tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Sebetulnya diriku tidak ada. Aku hanya materi yang berasal dari energi yang berasal dari cahaya. Maka ngomongin materi ini Adam, ngomongin energi adalah Muhammad, ngomongin cahaya adalah Allah. Itulah di kehidupan ini. Hanya Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau nggak begitu berarti kita ini hanya akan melewati Ramadan tanpa makna. Tadi semua. Akhirnya tidak Dzulqa'dah. Karena tidak Syawal, tidak akan terjadi Dzulqa'dah. Akibat tidak Dzulqa'dah, maka tidak ada Dzulhijjah. Menjadi haji. Maka haji sebenarnya secara hakikat bisa diraih walaupun dibalik papan. Maka tadi masuk rukun Islam ini nunggu jual sawah, jual kebun. Baliknya jadi haji halimah halaman sampai halim balik lagi ke rumah. Ada lagi haji apa lagi tuh? Haji kosasi, ongkosnya nungguin ya pegawai negeri itu. ASN, saya lagi apa? Lagi berproses minta duit lo. Bukan nungguin pemberian, namanya juga bukan pengorbanan kalau begitu. Ya, tolong dipahami karena hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan buat kita beda dengan perjalanan orang tua kita dulu. Hari ini kita ini berbeda, ingat itu. Maka tidak bisa lagi Bapak berjalan itu tadi. Bagaimana dulu kijang kotak, sekarang ini harus di-upgrade caranya. Maka metodologi hari ini berbeda. Maka setiap ulama itu akan memiliki terus dari zaman ke zaman itu mengupgrade caranya. Seperti tadi ayam yang tadinya 2 tahun bisa dipotong, sekarang 40 hari bisa dipotong. Nah selain itu juga kita adalah bagaimana memotong catatan buruk yang sudah kita. Inilah yang karena orang Islam itu sudah tidak meyakini adanya reinkarnasi. Maaf, manusia yang mengaku dirinya Islam. Karena kalau Islam itu tidak ada reinkarnasi. Islam itu tidak ada reinkarnasi. Tapi masalahnya manusia itu hanya ngaku Islam tapi belum Islam. Yang Islam itu tadi kasih jelas. La hayun, la ilmun, la samiun. Wong masih wujud diri. Yang melihat diri. Di mana sebut Islam? Allah sudah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kamu kecuali kamu sudah Islam. Maka Islam silmi salam. Maka tidak ada udhulu fi Islam kafah. Yang ada juga udhulu fi silmi kafah. Barulah salamun qaulami rabbir rahim. Islam itu Islam dari kata aslam, serahkan pengakuan tadi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun. Di hari pertama sampai nanti tanggal 9, nah besok Abah sudah ngasih petunjuk. Di malam ke-9 itu bukan lagi kembali kepada la hayyun, tapi adalah mulai penyerahan. Yang hari ke-9 adalah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Serahkan, jangan ragu-ragu. Itulah Nabi menyuruh kita mati. Itulah pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur menuliskan satu hadis tentang riwayat Abu Bakar As-Siddiq al-mutu qoblaan, mati sejeroning urip. Di situ bukan membunuh diri, membunuh ego diri, pengakuan adanya diri. Itulah Ramadan ini kata Abah tempat kawah canda dari muka untuk kita mengupgrade dari durian murah menjadi musangking, dari mobil L300 menjadi Pajero, dari kijang kotak menjadi kijang jenit, dari apa lagi sekarang? Dari ayam yang 2 tahun tadinya baru bisa dimakan, sekarang 4 bulan bisa dimakan. Dari ulet berubah menjadi kupu-kupu.
Semua itu di dunia itu di-upgrade. Maka tadi jeruk, kata Abah, dilihatin ke Pak Komandan, tuh lihat. Jeruk sekarang tanpa biji. Dulu zaman Abah, jeruknya udah kecil, hijau, kecut. Jeruk aja, mi'raj, jeruk aja melaksanakan adalah Lailatul Qadar. Datang lagi tadi anggur, gede-gede, itu masih gede gini kan. Udah gede, manis, nggak ada biji. Awalnya begitu, lahir begitu. Semua isi ini. Coba zaman bapak kita dulu. Zaman bapak kita, rumahnya dengan sekarang modelnya beda nggak? Beda. Dulu Abah pertama kali muncul TV, nontonnya TV-nya kecil waktu SD kelas 5. Udah hitam putih, semutnya sesegede kepala. Sehingga nonton Tuti Aditama, berita dalam dunia. Oh, dunia dalam berita. Tadi semua. Tadi. Itu antara wajah Tuti Aditama itu kelihatan. Kerasa. Awal Ramadan begitu. Begitu sekarang jadi TV flat. TV-nya mengupgrade, orangnya masih sama aja caranya. Inilah. Maka Allah dalam Al-Quran bicara tentang metodologi syara'a dan mansakan. Maka tadi Bapak sampai ke sini, lain-lain. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ini. Orang sekarang suka ribut masalah cara. Akhirnya orang Hindu dikafirkan, orang Buddha dikafirkan, orang Kristen dikafirkan. Orang yang torikot sehingga sejalan dikafirkan. Karena berebut masalah cara. Padahal seharusnya cara itu nggak usah ribut. Yang penting lanjutkan perjalanan menuju tujuan. Bapak sampai di sini dengan cara yang berbeda. Dengan mobil yang berbeda. Ini orang Islam ini sekarang ini. Kamu Islam apa di luar Islam? Islam. Itu cara ditanya. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami. Antara Islam dan bukan Islam. Tadi, maka Gus Dur pernah ngasih nyontoin dulu. Ada orang jatuh di motor. Ditanya dulu, Islam apa Kristen? Islam. Oh oke. Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU. Oke. Saya bantu. Tapi NU-nya PKB Muhaimin apa gua? Muhaimin. Enggak, gua nggak tolong. Emang begitu dalam berhidup? Yang enggak. Inilah manusia ini sekarang ribut masalah cara, tapi tidak pernah sampai Maka kata Abah sekarang ini, mau kemana? Ilahi anta maksudi. Kemana maksudinya? Ke Surabaya. Naik apa? Harus naik Avanza. Katanya, enggak dong, Fortuner. Avanza, Fortuner. Kata ini, naik Spur. Orang kadang-kadang ribut, berantem. Dikira kamu berapa? 33, 165 dong. Kadang-kadang orang ini. Apa yang bunyi? Pahami. Ya. Mau jalan Pak? Ya silakan Pak. Ya. Nah inilah yang akhirnya benci pada Hindu, benci pada Buddha, benci pada Kristen, benci. Padahal itu semua hanya tentang cara. Maka kata Abah, kalau kalian masih tidak mau, masih begitu ya, tidak akan pernah berubah. Berapa kali juta kali pun kehidupan. Karena tidak pernah menyaksikan Allah. Berarti kalau begitu Tuhan banyak nggak? Apakah mereka itu yang lahir sebagai Kristen itu ciptakan Tuhan lain? Apakah Bapak jadi Islam, jadi orang Balikpapan itu mesen? Apa mungkin Bapak mau, saya mah pesen lahir orang Kalimantan dari perut orang Islam, jadi muslimah. Apakah si Ahok itu jadi Cina itu dia juga mesen? Apakah si Netanyahu jadi orang Yahudi itu mesen? Kenapa kita ini suka merasa lebih baik dari orang lain? Kalau kita semua juga adalah ketentuannya, pilihannya. Nah itu saja barangkali apa yang ingin Abah sampaikan pada malam hari ini adalah
Marilah kita berjalan karena sekarang ini nggak ada lagi waktu. Karena kita ini berada di penghujung perjalanan daripada ini semua. Tadi semua. Kita ini berada antara, kata Abah juga, kalau seandainya, ini kalau pakai seandainya nih, kalau si Kim Jong Un besok atau lusa ngebeledugan bom nuklir, ya besok juga selesai dunia ini sebenarnya. Tapi dunianya tetap ada. Yang akan diganti pemainnya. Tadi semua. Ya. Maka tinggal tunggu saja sekarang ini. Seberapa siap si Donald Trump menyerang Iran. Kalau itu terjadi, buru-buru tadi semua. Tadi buru-buru balik ya dari semua. Tapi jangan takut. Karena ini bukan perjalanan jasad, bukan perjalanan kata casing HP, perjalanan SIM card. SIM card akan menemukan cangkang baru. Adapun cangkang yang akan diisi tergantung dari kesadaran hari ini. Adapun surganya itu tergantung kesadaran hari ini. Maka dia akan menjadi cinit-nit atau menjadi iPhone tergantung kesadaran pada saat matinya Pak Joko sebagai cinit-nit, maka jangan sampai masuk lagi nanti ke HP cinit-nit. Tahu nggak HP cinit-nit? HP yang dulu yang kecil hanya untuk SMS. Bunyinya kiri. Kerecet. Tadi semua. Tadi. Maka surga dan neraka itu adalah casing bagi si jiwa. Tadi semua. Jadi jangan tertipu dengan surga dan neraka. Surga dan neraka itu casing kepada si ruh atau si casing kepada si SIM. Tadi semua. Ya. Maka manusia, maka kata Abah juga hari ini, mereka yang menemukan pesawat terbang itu karena mereka dulu yang dedikasinya hidup untuk teknologi bidang aerodinamik. Maka dia begitu terlahir melanjutkan perjalanannya tadi semua. Coba Bapak mau boro-boro yang pesawat terbang, Pan. Mikirkan menyian casing HP yang sebingung. Nah itu. Tadi termasuk juga orang yang jadi tukang membuat ukiran Jepara. Itu bukan orang baru. Tadi. Akang mati hari ini. Komandan bukan, makanya tadi kata Abah, manusia itu akan disiapkan keperuntukan yang polisi, bisa jadi polisi lagi, tentara lagi. Maka karena yang seni akan lahir kembali maka jangan aneh kalau ibu bapaknya seni, anaknya ngikut. Semua, ya. Karena sesungguhnya inilah tentang, maka orang-orang yang menemukan pesawat terbang sekarang orang Balikpapan atau orang Yahudi. Orang yang menemukan juga mesin pemintal orang Balikpapan, orang Yahudi. Kenapa Yahudi lebih dipercaya dari orang Balikpapan? Karena orang Yahudi lebih sadar digunakan oleh Tuhan. Sekarang benci aja mereka tiap hari dipesahkan HP-nya. Inilah. Tidak mungkin mereka itu digunakan oleh Tuhan. Kecuali mereka punya dan kesadaran itu akan terus meningkat. Makanya mereka bisa menciptakan elektronik. Dulu waktu pertama kelahiran pertama dia bikin TV itu pakai tabung. Dulu bapak saya punya radio. Ada 2 kali besar ini Mas Budi. Maka dan tiang antena itu pakai bambu gombong 2 biji. Iya. Waktu kecil itu orang datang dari mana-mana hanya untuk dengar radio. Coba sekarang kayak begitu. Ini orang tuh nggak pernah belajar sebetulnya. Jadi orang itu ahli fisika akan terus ditingkatkan oleh Allah, di-upgrade. Orang kimia akan di-upgrade. Orang bagian medical akan di-upgrade. Orang polisi akan di-upgrade. Tentara akan di-upgrade. Kontraktor, maka itulah fal ya'mal amalan solihi itu tentang bagaimana kita hidup di dunia ini melakukan silakan jadi polisi, jadilah pelaku perbaikan di dalam kepolisian.
silakan jadi tentara. Jadilah pelaku perbuatan amal soleh itu melakukan perbaikan. Tadi semua utusan oleh Allah untuk urusan. Makanya tadi yang jadi Pak D dia, yang jadi polisi dia, yang jadi ini dia, yang malingnya juga semua. Lah karena gitu tadi semua pahami ya, sesungguhnya inilah makanya tadi tidak ada, makanya tadi orang tua jangan suka sok maksa anaknya didorong pesantren semua jadi ustad. Akhirnya begitu jadi ustad maling, orang calon pemaling kok, orang calon maling dipondokin, begitu pulang dari sana bikin pondok, pondoknya aja jadi alat untuk maling. Dia sebenarnya diciptakan untuk maling. Apa jelek maling itu? Tidak, asal diciptakan oleh dal. Makanya banyak orang pembunuh kayak saya Sisarakoti, saya Siri Sakoti, Pudel benih rampok, tundungnya jadi wali. Tapi banyak orang maksakan jadi wali, jadi ustadz, jadi kiai, ujungnya dibui. Masa nggak ngerti-ngerti sih kisah Tuhan, Balham bin Bahura, Barsiso, Firaun, apa semua. Maka jangan memaksakan posisi yang bukan atas kehendak dia. Tuh tadi. Nah sekarang ini saya dari tentara ini kehendak dia bukan. Lihat saja apakah waktu jadi tentara kita melakukan perbaikan. Tadi semua. Kalau yang kita lakukan di sana itu melakukan perbaikan, oh berarti memang kita memang ditugaskan, diutus sebagai tentara. Ada lagi bukan tentara doang yang diutus, kerikil juga dia itu diutus, dirinya jadi kerikil pasir, dia bukan itu. Dia mengutus wujudnya dalam bentuk pasir. Tadi akhirnya jadi gedung ini. Yang nemboknya dia, pasirnya dia, batunya dia, kerikilnya dia, semuanya utusan dalam wujud yang berbeda. Yang pasang listriknya disebut insinyur ahli listrik dia. Yang membangun strukturnya insinyur sipil dia. Dia hanyalah dia. Makanya mana yang bukan dia? Kata Imam Ghazali, kalau di dunia ini tinggal aku dan tasbihku, dan tasbihku itu bukan dia, aku masuk neraka. So, makanya antara azzikir dan madkur wahid, yang mengingat dan diingat satu, yang memberi rizki ar-razik wal marzuk wahid. Nah, itu pahami itu. Itulah tujuan kita mengupgrade di bulan Ramadan, adalah bagaimana kita adalah menyadari. Maka itu tadi semua nabi itu bicara tentang kesadaran. Maka itulah kata Abah dikatakan di surat tentang saum pun di penghujungnya mengajak kita sadar tadi. Sebagai penutup dari Abah dari surat ayat Al-Quran tadi. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fal yasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Itu masih ngomongin berusaha walituk milul iddata. Itu Allah mahadakum wala allakum tash. Baru wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza
Dan fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum supaya sadar. Ngomongin puasa yang begitu panjang, ujungnya disuruh sadar. Jangan mabok. Banyak orang dikir, bertorikot, manakib, tapi mabok. Ujung-ujungnya berantem. Urusan masjid. Contohnya di kampung lain, kalau di sini mah nggak ada. Tapi kemudian masuk kepada saum khos adalah menjaga lisanmu dalam arti. Itulah kenapa kata saum dan kata siam itu beda. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita disuruh siam oleh Allah. Tapi para ulama mengajarkan nawaitu sauma godin. Tadi semua. Ya. Sebagaimana adalah Maryam untuk saum dari bicara. Maksudnya di situ adalah sanepan lagi. Artinya bicara bukan hanya mulut, berhenti bicara, tapi kembalikan sifat kalam Allah. Sesungguhnya. Inilah sahabat. Maka hikmah ini begitu penting kepada kita karena memahami tentang wujud Allah. Tanajulatnya Allah pada kita. Ibaratkan tadi dalam al-hadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Sama saja. Dari kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Itu kan dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Zat itu kapas. Masuklah menjadi benang. Mana kapas? Itu pada benang. Sama. Allahu, mana Allah? Sebagai mubtada sudah tajali pada yang disebut dengan khobar mubtada. Pada Muhammad. Tadi semua. Allahu Allah. Manis. Tajali pada gula. Mana manis tuh di gula. Maka nanti di ese itu jadi gula dan manis. Mana manis, mana gula. Mana aku, mana kamu. Maka ini tentang aku, kata Allah, adalah aku Allah pada Ahmad, pada wujud Muhammad. Tuh, Adam disingkat. Aku, dia, kamu. Awalnya si aku, dia, kamu. Nah, kamu sebagai Adam, lepaskan identitasmu supaya hanya aku dan dia. Dan makanya aku, kamu. Makanya itulah mukhatab. La ilaha illa anta. Tadi. La ilaha illa anta. Maka tadi. Rasul sekelas Yunus sekalipun hanya baru sampai la ilaha illa anta. Yunus itu baru sampai kepada ese. Anta, ana. Ana, anta. Tadi. Semuanya kamu. Tapi kamu bukan aku. Tuh. Semuanya beras sudah menjadi nasi merah, nasi kuning, nasi lontong, nasi liwet, nasi beras jadi bubur, beras jadi lontong, beras jadi beras, beras jadi buras, beras jadi nasi wuduk. Tapi semuanya adalah hanya beras. Tapi wuduk, lontong, liwet, tadi semua bubur, jangan kamu mengaku beras. Itu saja. Tapi intikodmu harus sadar. Sebenarnya dirimu adalah tajalli daripada beras. Tajalliyat ta'ayyunat. Kamulah penampakan dari beras itu, wahai bubur. Kamulah penampakan daripada beras itu, wahai nasi putih. Kamulah penampakan daripada beras, wahai lontong. Itu tadi semua. Ya. Jadi siapapun kamu. Walillahil masyriq wal maghrib, tiada nyata kecuali beras. Semua. Ya. Itu begitu itikadnya. Tadi semua. Jadi begitu nyatanya Allah. Tadi semua. Maka di hikmah ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas. Karena kalau tidak menyadari kehadiran Allah. Terus sholatmu itu apa? Maka itulah kenapa nanti di akhir Ramadan itu Id. Maka perjalanan itu dari pertama ada Muharram. Kemudian yang kedua adalah Shofar. Yang ketiga adalah Mulud. Lahirkan Muhammad pada dirimu. Itulah kenapa bulan ketiga. Bulan ketiga. Isyarahnya apa bulan ketiga itu? Karena tadi 3 mim pada suratul Fatihah.
4 nun di ujung suratul Fatihah, 3 mim pada suratul Fatihah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Tadi semua ya. Tadi semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berasal dari alif, maka bismillah itu abismillah. Kamu tidak akan ketemu dengan alif, ketemu dengan Nur Muhammad ba. Karena semuanya, segalanya adalah khobar mubtadanya itu si titik ba itu. Si alif Allahu, tetapi khobarnya adalah si titik ba Nur Muhammad itu. Maka dari situlah laulaka lama khalaqtul arda. Disitulah segala kehidupan itu dimulai dari titik itu. Segalanya. Maka kita berasal dari titik yang sama. Satu napas, satu hidup, satu rasa, satu. Sesungguhnya kita ini saudara, satu udara, satu napas, satu hidup. Maka disitulah kenapa kamu di Muharram harus bebaskan dari penyakit kulit. Tadi semua. Jangan lagi benci kepada apapun di dunia ini. Karena itulah dia sedang menguji kita dengan keragamannya untuk mentajalikan sifat dia dalam Asmaul Husna. Kesempurnaan dia. Walaupun 199, tapi sebetulnya yang dia ingin dia dohirkan hanya sifat Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sebetulnya. Maka pahami di sini sahabat ya. Maka 3 pada bulan ketiga adalah Rabiul Awal, itu adalah karena Muhammad lahir adalah 3 itu adalah 1 dan 2. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Tuh, 12. Tapi Muhammad lahir 570. Juga 12. 57, 12. Wafatnya 633, 12. Karena Muhammad mim dal itu ada Muhammad, ada 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12. Tapi la ilaha illa Allah 12. Karena dohir dan batinmu adalah 12 siang, 12 malam. Itulah bicara tentang Samsun dan Badrun pada dirimu. Matahari dan bulan. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun Paukon Nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Tuh. Semuanya hanya tentang Muhammad sesungguhnya. Karena dialah sebagai bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim. Semuanya Nur Muhammad itu seperti proyektor film. Makanya titik ba itulah proyektor film. Sama. Pada saat kamu nonton film muncullah cahaya dari proyektor, berai semua dipancarkan oleh Nur Muhammad. Segalanya. Akhirnya yang nampak di layar ini adalah Nur Insan semuanya. Adam. Maka pada saat dimatikan proyektor, kehidupan ini tidak ada. Inilah dikatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur, yang di layar itu tidur. Maka kamu harus kembali pada proyektor. Maka tidak bisa di layar itu kamu merubah nasib. Maka tadi kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang ada. Jadikan negeri akhirat. Apa maksudnya? Dari semua. Bahwa sebenarnya yang muhaddas itu yang qadim. Disebut qadim karena belum wujud. Allah itu qadim pada saat belum wujud. Pada saat Allah itu sudah wujud. Disebut muhaddas, baru. Disebut baru karena sudah wujud. Pahami, ternyata yang dohir itu yang batin, ternyata yang akhir itu yang awal. Sahabat. Nah disinilah kita memahami tauhid. Maka disinilah kita jangan. Cuma inilah manusia yang hari ini maka sudah korban senokor gronyo. Akhirnya manusia sibuk mengurus ibadah tapi lupa kepada yang diibadahi. Sibuk dengan ritual agama. Akhirnya mentuhankan agama tapi lupa pada yang punya agama. Sibuk mengejar-ngejar surga sampai nggak kenal kepada yang punya surga. Sibuk menghindari neraka, nggak kenal kepada yang punya neraka. Sibuk mencari ilmu, nggak lupa pada pemilik ilmu. Akhirnya sibuk cari rezeki, si marzuk lupa pada rozik. Tadi semua. Si makhluk lupa pada khalik. Tadi. Si abid lupa pada ma'bud. Tadi semua. Ya. Inilah yang terjadi hari ini karena kamu tidak melahirkan Rabiul Awal dari Muhammad 12. Maka dohirmu 12, batinmu 12.
Muhammad 12, dan demikian pula adalah Allah adalah la ilaha illallah 12. 12 kali 12 144. 144 dikurangi 37 ruas jari padamu adalah 30 juz Al-Quran, maka jadilah 114. Tadi 144 itulah 12 kali 12 karena dohirmu 12, batinmu 12, 144 jumlah huruf dalam suatu itulah batang tubuhmu semuanya. Sesungguhnya kalau kamu kenali semua, ya, barulah setelah kamu tadi melepaskan pengakuan pada Adam itu, sahabat, ya. Jadi sekali lagi pahami, ya. Inilah yang sebetulnya dibenturkan oleh mereka, termasuk oleh Senok Horgronyo, ditakut-takuti manusia untuk mengenal Allah. Pada saat jangan buat perumpamaan pada Allah, justru Allah hampir isi Al-Quran itu perumpamaan semua. Tadi wartil kal amsalu tadi. Allahu mubtada tadi masalu nurihi masalu perumpamaan. Karena memang Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Maka kenapa Abah menggunakan semua perumpamaan? Karena tanpa perumpamaan hanya untuk membawa paham kepada kita. Tapi kita harus cerdas dalam memaknainya. Sebetulnya. Nah inilah sahabat, mari kita lanjutkan dengan hikmah yang tadi yang sudah kita setengah. Bahwa dalam hikmah yang tadi adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang mendohirkan, menampakkan segala sesuatu. Tadi Abah contohkan. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca. Coba kamu lihat. Mana yang lebih nampak? Kaca atau gelas kaca? Gelas kaca dulukah atau kaca? Mana yang muhadas, mana yang kodim? Ini bahasa contoh ya. Walaupun pada Allah bukan kodim idopi, bukan kodim zamani, tapi kodim zati. Ini hanya contoh saja dari semua. Ya, bukan kodim karena waktu tadi semua. Ya.